untuk Indonesia dengan segala keterbatasan kita, ya. Apa dan kenapa dan bagaimana kita? Pertama saya terima kasih sebenarnya ide genomik ini dengan Pak Budi waktu COVID sebenarnya, karena COVID ini banyak trigger macam-macam sebenarnya, yaitu satu tadi mengenai penggunaan AI Indonesia, sehingga kita punya e-katalog, Simbara untuk segala macam. Kemudian yang kedua adalah genome sequencing ini. Kami berdua janjian, jadi saya bilang, Bud, lu nanganin kesehatan deh manusia untuk genom gitu. Terus saya bilang, karena di sekolah saya aku nanganin plantation gitu. Jadi sekarang dua nih paralel. Banyak yang belum tahu, tapi apa yang dilakukan Pak Budi menurut hemat saya sudah sangat maju sekali. Jadi genome bank-nya juga berkembang dan ya, saya kira kita ya hampir-hampir pada tataran leapfrog. Nah sementara itu kita juga buat dengan Beijing Genomic Institute di Lake Toba sana, bagaimana kita genome sequencing bibit-bibit unggul kita, karena kita tidak punya bibit unggul sekarang, karena semua bibit kita itu umur 100 tahun, jadi kita harus genome itu. Nah sekarang sedang berjalan, kita buat kerjasama dengan Tiongkok, under umbrella China High Level Dialogue dengan Indonesia. Jadi itu satu program di mana saya minta Beijing Genomics 10 tahun bersama-sama dengan kita melakukan research di Danau Toba. Nah sekarang sedang berjalan, sudah 2 tahun. Mungkin tahun depan akhir kita sudah mulai menghasilkan bibit-bibit yang world class. Dan ini berkaitan kepada ketahanan pangan. Jadi bibit misalnya kentang, bibit bawang, bibit cabai, bibit apa, you name it. Karena apa? Pertanian itu kunci satu. Saya nggak, karena sudah 3 tahun saya kerjain dengan ini. Satu adalah bibit, kedua pupuk, yang ketiga tadi bibit pupuk, infrastrukturnya. Nah sekarang ini kita siapkan bibit yang bagus, pupuknya kita sedang siapkan sekarang juga dengan seaweed. Seaweed itu akan organic fertilizer yang sekarang ini sudah diproduksi di India, kita sudah punya. Kita akan buat 2,5 juta hektar seaweed untuk nanti menjadi pupuk organik atau biostimulan. Jadi saya pikir kalau ini jalan dalam 2 tahun ke depan, pertanian kita mestinya makin baik. Karena bibitnya kita tidak perlu impor lagi, kita akan produksi lokali, dan kemudian kita juga akan produksi pupuknya. Ya, dan ini presiden terpilih sudah sangat aware bahwa ini satu sama dengan nikel ore ini. Jadi kalau Anda ingat 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kita ban nikel ore, orang pada marah ke saya. Banyak teman-teman menteri bilang, kita hilangkan $1,5 billion ekspor. Saya bilang yes, tapi after a while kita akan lihat nilai tambahnya, dan tahun lalu kita ekspor turunan daripada nikel ore itu sudah $34 miliar. Sama juga dengan nanti ini seaweed itu juga akan carbon sink. Jadi banyak sekali yang kita dapat di sini. Nah, sementara itu Pak Budi tadi sudah melakukan genome sequencing untuk manusia, dari dia punya bank data mengenai ini. Saya kira itu bisa saya. Iya. Nah ini kan perlu ada private public partnership kan juga. Ini mengembangkan suatu teknologi, apalagi dengan teknologi yang berbasis bio, dan ini keluarannya kan bisa macam-macam, bukan saja untuk kesehatan tapi bisa untuk pengembangan pertanian dan lain sebagainya. Nah infrastruktur apa saja khususnya dari segi financingnya dan yang harus dijadikan landasan nih Pak Luhut biar sustainable? Semua sebenarnya kan perencanaan itu terpadu ya. Jadi jangan membuat perencanaan itu di awal-awal. Pengalaman saya selama 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi, kuncinya saya kira nih Pak Budi sama, kita harus terpadu perencanaannya. Nah sekarang ini apa yang kami lakukan di bidang di area ini dan mengkoordinasikan, kita akan bikin dengan Pak Erlangga kemarin kita bicara Special Economic Zone untuk research ini. Jadi research Special Economic Zone dan ekonomi dan industrinya. Dan kita akan kasihkan juga insentif, karena kita bisa categorize ini as a pioneer industry. Mungkin kita kasih 5 atau 10 tahun sehingga bisa hidup. Nah ini akan main ke pedesaan. Jadi kalau bibit ini sudah bagus, nanti dana desa itu, pikiran kami nih, dana desa itu ya cari bibit-bibit ini. Nah dia proses,
dia nanti berikan pada industrinya misalnya potato chip. Potato ini sekarang bisa didesain, size-nya bagaimana, taste-nya gimana, dan seterusnya. Jadi semua dengan genom sekarang ini, Anda nggak bisa bayangin, saya juga nggak bayangin 2 tahun yang lalu bahwa Indonesia akan bisa produksi seperti ini. Ya, kita menurut saya agak terlambat berpikir sini, tapi oke lah, terlambat sedikit, tapi saya yakin setelah 2-3 tahun sama dengan bidang kesehatan dari Pak Budi, kita akan sangat maju. Karena anak-anak pintar kita banyak, human capital. Kita kirim ke BGI belajar 10 orang lebih sekarang untuk ambil S2 dan S3. Dan saya minta jangan hanya belajar, senior researchers dari Tiongkok itu pun ikut dengan kita, supaya dia membangun budaya research itu. Kita fokus saja beberapa. Ada beberapa contohnya mungkin partner yang bisa berkolaborasi. Kemarin dan tadi malam kita bicara dengan 2 perusahaan besar, mereka immediately bilang kami ambil dari situ aja. Nah, tapi saya bilang oke, tapi Anda harus lihat juga desa. Dia bilang setuju banget. Jadi ini akan terjadi, saya pikir nanti transformasi pertanian kita kepada pedesaan dengan bibit unggul, dengan pupuk yang bagus. Nanti pemerintah menyiapkan infrastruktur. Karena kata kunci sebenarnya adalah penyiapan infrastruktur. Apa itu? Jalan, air, listrik. Jadi itu tugas pemerintah. Jangan investor yang disuruh buat itu. Kalau investor buat itu, cost dia kan jadi naik. Dan itu by undang-undang, tidak ada yang salah. Kita aja tidak execute. Jadi saya lapor waktu itu pada Pak Jokowi 3 tahun yang lalu. Kalau kita nggak bangun jalannya Pak, tidak bangun airnya, tidak bangun listrik, siapa yang mau datang? Kalau investor mau bikin di situ, nggak akan pernah jadi. Dan sekarang sudah jadi. Kalau Anda pergi ke Toba, nanti Presiden Jokowi akan meresmikan tanggal 2 Oktober genome sequencing-nya di sana itu kerjasama dengan Tiongkok ini, dan juga jalannya dan juga infrastruktur lain. Dan saya boleh tambahkan sedikit, kami mobilisasi hampir 5.000 atau lebih spesies endemik dari seluruh Indonesia yang sekarang kita bikin taman herbal di sana. Itu sekarang kita punya database-nya. Nah ini sekarang mau kita sequencing ini. Jadi nanti misalnya Kortum dari Kalimantan greenhouse, kita mungkin sequencing, kita cari. Nah itu jadi obat. Macam itu nanti tempatnya Pak Budi. Jadi apa saja menurut hemat saya, teknologi ini bukan rocket science, kita di Indonesia terlibat di sana, dan I'm very optimistic about this. Iya, dan apalagi Indonesia, kita kaya sekali kan sumber daya alamnya. Cuman yang penting kalau kita istilahnya mengembangkan ini, hal-hal seperti paten itu kan penting ya, dan intellectual property right, dan juga mungkin bentuk kerjasama. Nah, sempat berkunjung nih ke Eijkman Center yang sekarang itu menjadi pusat untuk genomic science ini. Bagaimana Pak Budi ke depannya ini? Genome is, kita dari during COVID, we understand genome, karena to identify the variant dari virusnya, you need genome sequencing at the time. Both of us learning, and Paluhut is pushing me to expand. Then I realized that what happened with technology and humanity. In late 1800, I'm a physicist and I learning. Itu kan British Nobel Prize winner James Dalton invented smallest component dari physical things, yang namanya atom. Tapi this invention lead to industrial revolutions di semiconductors industry, juga nuclear energy industry, that create a lot of new industry but change humanity juga forever because of the nuclear energy. What if you just put your microphone closer to your mouth so we can hear? So history repeat itself. After smallest component of physical things, the smallest component of information. Claude Shannon is a US AT&T Bell Labs engineer, invented this. Kemudian it become the smallest component of information called binary digits, about bits. And then this invention lead to industrial revolution in computer science. Gitu kan, hardware, software, TikTok, artificial intelligence that change the landscape, global industry, and also humanity. Now the last thing that yang saya observe is the invention of the smallest component, not physical things, not information, but living things. Itu ada Franklin Wright, Rosalind Franklin independent yang namanya DNA. And this DNA start
building new industry. mRNA vaccine, cancer vaccine, monoclonal antibodies, gene therapy, gene editing, yang I believe will change humanity juga forever. So this industry will repeat history when semiconductor industry, nuclear